Halo, apa suara kami kedengaran? Selamat Selamat siang, siang, Pak. Pak. Dah. Selamat siang, Pak. Oh, sepertinya. Ya sih. Apa suara kami kedengaran? Terdengar, Pak. Bagaimana dengan suara dari tim kami, Pak? Dengar ya? Ya, terdengar, Pak. Selamat siang, Pak. Sebentar. Oh, bentar. Coba, coba kalau dari sana tes suara dulu. Tes, tes. Apakah terdengar, Pak? Coba lagi. Tes, satu, dua. Bagaimana, Pak? Coba lagi. Suaranya nggak kedengaran. Cek, cek. Apakah terdengar, Pak? Cek. Pak, apakah terdengar? Apakah suara kami terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas, Pak. Apakah suara kami terdengar di sana, Pak? Belum terdengar. Apakah sudah terdengar? Suara suara Bapak terdengar di sini. Apakah suara kami terdengar di sana, Pak? Cek, Oh, Pak.
cek, Pak. Apakah suara kami sudah terdengar di sana, Pak? Shalom, sudah terdengar. Oh, sudah terdengar ya. Baik, Pak. Sebentar, Boleh Pak. sekali lagi, Pak. Boleh sekali lagi, Pak, untuk berbicara? Ya, tes. Apa sudah didengar? Halo. Videonya dari apa? Nanti katanya. Oke. Loh, Dia lihat tadi bukannya lihat aja. Sudah terdengar, Pak. sudah. Izin, Pak, apakah sudah bisa dimulai? Ya, silakan. Oke. Baik, selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu yang mendengi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Lucy Venetia Lokolo sebagai moderator serta rekan-rekan saya yang terlibat dalam kegiatan hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Tema kegiatan kita adalah motivasi pendidikan melalui idola dan role model. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Amanda. Kepada Kak Amanda dipersilahkan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita memulai dengan doa. Izinkan saya untuk memimpin kita di dalam sejarah agama Katolik. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga pada siang hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan kami. Ya Tuhan, sekiranya Engkau memperlancar kegiatan kami pada siang hari ini, apa yang disampaikan oleh teman-teman kami dapat dipahami oleh teman-teman kami yang mendengarkannya Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu kami menyerahkan doa ini demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Kak Amanda yang telah membuka kegiatan kita dalam doa. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, izinkan saya membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama, opening by moderator. Yang kedua, doa pembuka. Yang ketiga, pretest. Yang keempat, ice breaking. Yang kelima, materi. Keenam, Q&A. Yang ketujuh, ice breaking. Kedelapan, post test. Kesembilan, doa penutup. Kesepuluh, dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi pretest. Untuk teman-teman semua, boleh dipersiapkan perangkatnya masing-masing dan dapat di-scan melalui barcode yang ada di layar atau link yang sudah dikirimkan ke grup. Apakah teman-teman sudah menyiapkan perangkatnya masing-masing? Sudah? Oke. Apakah sudah di-scan barcode juga? Kalau udah di-scan barcode, boleh acungkan jempolnya ke kamera. Oh, belum.
Apakah sudah di-scan barcode, teman-teman? Oke. Jadi teman-teman gak usah takut karena pretest ini hanya untuk melihat pengetahuan awal teman-teman sebelum memasuki materi. Waktu pengisian pretestnya 10 menit. Teman-teman boleh mulai dari sekarang ya. Oke, sudah diisi ya pretestnya ya. Ada yang belum kah? Sudah diisi, boleh acungkan jempolnya. Sudah, Kak. Oke. Kalau gitu, biar teman-teman semakin semangat, kita masuk dalam sesi ice breaking. Ice breaking ini akan dipimpin oleh Kak Aca. Kepada Kak Aca, dipersilahkan. Oke, halo teman-teman. Apakah suara saya kedengeran? Oke, jadi kita sebelum masuk acara atau topik hari ini, kita mau main game sebentar ya. Gamesnya itu judulnya Guess Me, itu tebak aku. Jadi gamenya mudah aja, kita bisa mainin. Nanti ini akan ada sebuah gambar yang ditampilkan, kalimat atau kata yang ditampilkan. Nah,
teman-teman boleh nebak siapakah profesi yang sedang ditampilkan di situ. Nah, nanti game cepat dia dapat ya. Jadi kayak tebak-tebakan cepet-cepetan. Oke? Sebelumnya nanti sebelum ngejawab, teman-teman boleh sebutin nama juga ya. Ini kayaknya ngerjain satu orang itu deh. Mau jelaskan. Teman-teman, apakah mau dijelasin ulang atau mau langsung mulai aja? Boleh dijelasin. Oke, jelasin ulang ya. Jadi games ini judulnya adalah Guess Me. Nah, di sini kita akan menebak siapakah profesi yang ada dalam kalimat atau kata yang ditampilin kakaknya nanti. Nah, di sini kita akan main cepet-cepetan siapa duluan yang dapat. Nah, kemudian langsung ditebak aja, sebutin nama. Ya udah langsung sebutin jawabannya. Oke? Oke. Nah, kita mulai ya. So, Hah? dokter. Dokter. Mana? Angkat tangan. Angkat tangan dulu, sebutin nama, terus oke. Wendy. Halo, nama saya Wendy. Dan jawabannya dokter. Oke, untuk kakak, apakah kita bisa lihat jawabannya benar apa enggak? Nah, Oke, betul. ya sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ayo, ini apa? Setiap tanggal 25 November, aku selalu dirayakan. Siapakah aku? Angkat tangannya ya, sebutin nama juga. Oh ya, aku udah san. Singkat kalau. Oh, Ayo. Oke, boleh jawab? halo, nama saya Wendy. Oh, enggak. Ini udah ketawa kan? Pahlawan enggak? Hari pahlawan. Apa? Oh, bisa diulangi? Pahlawan. Oke, apakah benar teman-teman? Jadi kita lihat dulu ya jawabannya. Iya. Ya, salah. Oh, ya. Oke, sisa ada 3 pertanyaan lagi. Bisa apa dilanjutkan lagi? Aku jago bahasa Inggris karena melayani penumpang sambil keliling ke berbagai negara. Siapakah aku ini? Clue-nya Oh, boleh. biasanya dia cewek cantik gitu. Dia terbang. Malaikat. Bukan, maksudnya naik Naik. sesuatu yang terbang. Kenalkan, nama saya Jonathan, jawabannya pramugari. Oke, untuk lihat jawabannya boleh? Kak? Iya, betul. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ayo, ini siapa yang bisa jawab? Aku identik dengan kata, halo dek, siapakah aku? Halo, Dek. Iya. Apa ya? Ayo, siapa? Iya, dong.
Mana? Jangan Ada yang bisa jawab? nggak bisa. Oke, nyerah ya. Oke, nyerah. Jadi kakak jawabannya apa kak? Jawabannya tentara. Jelasin kak kenapa halodeck? Ya gini, kenapa halodeck? Karena di zaman sekarang banyak tuh yang tentara-tentara untuk menggoda cewek itu kayak halodeck, kuliah kerja gitu. Nah, Bapaknya kak. coba nih calon-calon halodeck. Oke, kita lanjut ke no. pertanyaan selanjutnya. Lanjut aja, jangan itu. Lanjut ke lanjut lagi. Satu lagi. Oke, pertanyaan ini Oh, di pasti kalian pernah dengar acara masak-masak di TV dong. Aku yang masak itu loh. Siapakah aku? Arjuna. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke. 1, 2, 3. Saya Jawabannya Sam. Yeay. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, aku sering muncul dalam drakor, dracin, dan drama-drama lainnya. Siapakah aku ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? bisa. Oke, silakan. Perkenalkan nama dulu. Enggak. Oke, boleh. Boleh perkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama saya Prianto. Jawabannya aktor. Oke, kita lihat ya, Kak. Oke, jawabannya benar. Oke. Ya, Oke. kayaknya udah selesai nih, teman-teman. Teman-teman, ice breakingnya udah selesai nih. Nanti kakak serahin ke kakak moderator ya. Oke. Nah, silakan. Oke, gimana nih teman-teman? Udah makin semangat belum? Semangat. Semangat. Oke, pastinya udah lah ya. Seru kan tadi? Seru nggak? Tuh. Yang baru datang nanti jangan berkecil hati, masih ada lagi kok keseruan lainnya. Sekarang kakak mau tanya nih, sebelumnya menurut teman-teman, pendidikan itu apa sih? Ada yang mau volunteer jawab? Ayo, ada? Ada yang mau volunteer jawab? Kalau mau jawab boleh sebutin nama ya. Ini dapat hadiah loh. Ada hadiahnya. Ayo, ada yang mau jawab? Menurut teman-teman aja nih, pendidikan itu apa sih pendidikan? Kayaknya nggak ada yang mau jawab ya. Wah iya, kayaknya pasti pada malu-malu nih. Oke, karena teman-teman belum ada yang berani menjawab, maka penjelasan tentang pendidikan akan disampaikan oleh Kak Modes, Kak Enji, dan Kak Valen di sesi pemaparan materi. Oke? Oke.
Kalau gitu bisa langsung masuk aja kita ke sesi materi untuk Kak Modes, Kak Enji, dan Kak Valen. Kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya mau tanya, apakah suara saya kedengaran? Enggak. Oke, kalau gitu saya akan menjelaskan. Sepertinya tadi kayak Lucy tadi ditanyakan mengenai apa pengertian dari pendidikan. Nah, teman-teman semua sebenarnya sudah tahu apa itu pendidikan, tapi teman-teman masih malu-malu untuk menjawabnya. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan pengertian dari pendidikan sebelum jauh, menjelaskan alasan pentingnya pendidikan bagi kehidupan seseorang. Nah, pendidikan saya ambil 3 definisi, yaitu yang pertama berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, itu pengertian pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Nah, pengertian kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan bahwa pendidikan Indonesia juga mendefinisikan pendidikan merupakan tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya yaitu pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, saya juga mengambil pengertian pendidikan itu berdasarkan dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana pendidikan berasal dari kata didik yang diberi imbuhan P dan akhiran an. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna sebagai suatu metode, cara, atau tindakan dalam proses membimbing pengajaran sendiri. Dapat diberikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengubah etika dan perilaku individu atau kelompok sosial guna mencapai kemandirian serta untuk mematangkan atau mendewasakan manusia melalui berbagai upaya pendidikan, pembelajaran, bimbingan, dan pembinaan. Nah, dari ketiga penjelasan tersebut, pengertian dari pendidikan, bisa disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses yang dirancang atau disusun untuk membimbing dan mengajarkan individu agar dapat berkembang secara menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, melalui proses ini, individu atau kelompok diharapkan dapat mencapai kemandirian, mematangkan pola pikir dan tindakan, serta siap menghadapi berbagai tantangan hidup dengan bijaksana. Nah, apakah teman-teman semua sudah paham mengenai definisi dari pendidikan tersebut? Kalau teman-teman semua sudah paham, boleh angkat tangan. Baik, sepertinya teman-teman semua sudah paham pengertian dari definisi pendidikan. Nah, saya akan melanjut ke mengapa pendidikan itu penting bagi kehidupan seorang. Nah, dalam paparan mengapa pendidikan itu penting. Nah, ini yang pertama itu ya. Nah, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, ini khususnya di Indonesia. Nah, dengan adanya sistem pendidikan yang berkualitas, masyarakat Indonesia akan mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja. Nah, di dunia kerja dan bisa berinovasi dalam berbagai bidang serta beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman yang terus berkembang. SDM sumber daya manusia yang terdidik dengan baik akan menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi negara karena mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal di berbagai sektor, menciptakan peluang kerja baru, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Nah, yang kedua, pembangunan ekonomi. Nah, poin kedua ini masih terkait dengan poin yang pertama, di mana pendidikan yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Nah, yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia sangat membutuhkan generasi yang terdidik agar dapat bersaing di pasar global
dan mengembangkan industri yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga itu mengurangi kemiskinan. Nah, kita tahu pendidikan adalah cara yang efektif untuk mengatasi kemiskinan. Dengan pendidikan yang baik, seorang dapat memiliki kesempatan lebih besar atau peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Nah, dengan mendapatkan penghasilan lebih tinggi, hal ini dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka. Nah, ini menjadi solusi yang baik untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya di Indonesia. Nah, yang poin keempat itu memperbaiki akses dan kesetaraan. Nah, pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Di Indonesia sendiri, meskipun masih ada perbedaan yang besar antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, pendidikan memberikan kesempatan bagi anak-anak di daerah terpencil untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Nah, dengan demikian, pendidikan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial. Nah, yang kelima itu membangun karakter bangsa. Nah, ini memang sangat jelas bahwa pendidikan ini dapat berguna dalam membangun karakter bangsa, di mana pendidikan Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Nah, melalui pendidikan, anak-anak diajarkan untuk menghargai perbedaan, bersikap jujur, peduli kepada sesama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, pendidikan ini juga seperti ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini berdiri dari berbagai perbedaan yang ada. Nah, dengan adanya pendidikan seperti pembelajaran di PKN atau yang diajarkan mengenai Pancasila, ini dapat membantu membangun karakter bangsa agar generasi muda itu dapat memiliki sikap yang lebih toleransi dalam menghadapi perbedaan. Nah, yang terakhir itu ada pendidikan sebagai investasi untuk masa depan. Nah, kita tahu pendidikan adalah keputusan jangka panjang yang sangat penting, dan ini generasi yang memperoleh pendidikan yang baik akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, pendidikan tidak hanya membuka banyak peluang, tapi juga memberikan potensi tak terbatas bagi setiap individu untuk meraih kesuksesan. Nah, teman-teman semua, itu beberapa poin yang saya jelaskan mengapa pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan seseorang dan terutama juga bagi bangsa untuk kemajuan. Nah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya, KNJ. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stefani Angelita Putri, bisa kalian panggil dengan nama KNJ. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh sama Kak Modes mengenai manfaat pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau bisa disingkat dengan SDM. Yang kedua mendukung pembangunan ekonomi, selanjutnya mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses. Selanjutnya, seperti yang ada di layar, kakak mau tanya nih, buat kalian, boleh nanti angkat tangan ya, siapa idola dan role model yang kalian miliki? Boleh sharing kah dikit-dikit nih? Siapa role model atau idola yang kalian miliki? Kayak di contoh di gambar nih, ada Jennie Blackpink, ada Jungkook BTS, ada Jerome Pauline, terus ada tadi yang Kak Aca bilang Alodek, sama yang tadi 25 November, salah ya, seharusnya guru. Boleh sharing, mungkin angkat tangan, siapa idola kalian? Yang bisa sharing nanti dapat hadiah loh guys. Siapa idolamu? Iwan, siapa idolanya, Wan? Ini Marje. Tony, siapa idolanya? Ada punya idola. Enggak punya. Opa. Jujur. Enggak punya idola katanya kok. Idola kayak salah.
Lagi nggak di sana. Nggak ada di sini. Pak Manfaris. Ya Pak Hotman Paris, pengen jadi pengacara? Oke. Mungkin banyak yang belum belum ngerti ya siapa itu idola, siapa role model. Nah, nanti di akhir aku tanya lagi deh siapa idola sama role model kalian. Oke, selanjutnya boleh next, Kak. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita tuh harus mengenal dulu apa itu idola dan apa itu role model. Next, Kak. Nah, seperti yang di layar, menurut Cohen di tahun 2008, role model itu merupakan seseorang yang tingkah lakunya kita tiru, dapat dijadikan teladan atau contoh yang baik dalam perilaku dan pola pikir. Mereka biasanya memiliki karakteristik yang kuat dan karisma yang membuat orang lain ingin mengikuti jejak mereka. Nah, role model adalah seseorang yang dijadikan teladan atau biasanya memiliki karakteristik dan karisma yang membuat orang lain ingin mengikuti jejak mereka. Role model dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pemimpin dalam organisasi, guru, atau bahkan influencer di media sosial. Keberadaan role model sangat penting karena dapat memberikan inspirasi dan bimbingan dalam mencapai tujuan hidup, atau secara singkatnya, role model dapat memberikan dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi role model itu bisa jadi guru kalian, orang tua kalian, orang-orang terdekat yang kalian miliki. Baik, next. Nah, selanjutnya idola. Seperti pada layar, idola adalah seseorang yang memiliki kelebihan yang banyak disukai orang lain, atau mereka sosoknya itu menjadi model dalam segala hal, seperti sikap, perilaku, cara berpakaian, termasuk cara bertutur katanya, banyak dicontoh orang lain dalam kebiasaan umum dan yang diumumkan. Sosok idola adalah orang yang dipuja, dikagumi, atau diteladani. Sosok idola adalah orang yang dianggap menyandang predikat istimewa, dihormati posisinya, dan dikagumi prestasinya. Idola adalah sosok yang sangat dikagumi dan sering dijadikan panutan oleh banyak orang. Idola bisa berasal dari berbagai bidang seperti seni, olahraga, atau politik. Seseorang bisa menjadi idola karena prestasi yang telah dicapai, kepribadian yang menarik, atau kontribusi positif yang diberikan kepada masyarakat. Idola seringkali menjadi sumber motivasi bagi penggemarnya untuk mencapai kesuksesan dalam hidup mereka. Nah, seperti yang tadi ada yang nyebutin Hotman Paris. Nah, Hotman Paris itu bisa masuk juga ke idola di dalam bidang politik. Terus tadi kayak yang di influencer itu masuk ke role model juga bisa. Itu lebih ke Jerome Pauline. Oke, baik selanjutnya. Nah, kita bisa menjadi seperti idola dan role model yang kita gemari. Boleh next, Kak? Nah, seperti di gambar itu, di sebelah kiri ada guru. Yang di tengah ada polisi, kemudian yang di kanan itu ada tenaga kesehatan, yang kirinya itu perawat, dan yang di kanannya itu ada dokter. Nah, sebagai contoh, Kak masih kembali lagi. Sebagai contoh, seorang guru, perawat, dokter, dan lain-lain, seorang siswa harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi atau berkuliah. Nah, ketika kita ingin menjadi guru SD, kita tuh bisa berkuliah dengan jurusan PGSD. Nah, kemudian ketika kita ingin menjadi guru matematika, kita bisa berkuliah di jurusan pendidikan matematika. Karena untuk menjadi seorang guru perlu adanya pendidikan yaitu berupa kuliah. Kemudian ketika kita ingin menjadi seorang perawat, kita perlu berkuliah di bidang keperawatan. Dan contoh yang lainnya, ketika kita ingin menjadi seorang dokter, kita bisa berkuliah di jurusan kedokteran. Kemudian untuk mengambil spesialisnya juga kita perlu berkuliah. Oke, next, Kak. Nah, di sini ada contoh idol. Di sebelah kiri itu ada idol yang dari Red Velvet ya. Dia itu sedang latihan dance. Kemudian yang di kanan itu ada latihan vokal. Nah,
kita kan pasti juga memiliki seorang idola. Contoh kalau yang cocok mungkin suka JKT48 atau suka penyanyi siapa ya contohnya kalau cowok ya. Hmm, Enggak sampai. Justin Bieber katanya. Kalau pengen jadi Justin Bieber atau pengen jadi kayak Jerome Pauline tadi. Nah, untuk menjadi seorang idol itu apalagi di dalam bidang menyanyi, tentu dia harus memiliki vokal suara yang bagus. Nah, hal itu dapat juga kita pelajari dalam dunia pendidikan dengan cara berkuliah di jurusan seni musik. Dan seni musik itu ada banyak macam. Ada dia di bidang alat musik, ada dia di dalam bidang vokal, dan macam-macam. Oke, sekian dari aku mengenai idola dan role model. Ada nggak yang masih mau sharing siapa idola atau role model kalian? Lumayan lo dapet hadiah. Sayang banget lo hadiahnya nggak ada yang ngambil. Sebutin aja idola kalian atau role model kalian. Boleh papa mama atau semacamnya. Boleh angkat tangan ya, please. Atau seorang yang kalian bikin kagum. Ada nggak? Keluarga. Neymar, Neymar. Neymar gitu. Neymar. Neymar. Masa idola? Lah, Oh, Neymar ya, pemain sepak bola. Ada lagi nggak yang mau share lagi siapa idola ya? Tadi yang jawab Neymar siapa namanya? Nanti boleh boleh minta tolong ya Bapak Mitra atau Ibu Mitra untuk share nama yang jawab. Mau dikasih hadiah. oh ya, makasih. Ayo, lagi satu nih, siapa yang mau jawab? Febian, Febian. Messi, Messi. Saya Brazil. Masuk, masuk, jangan masuk. Messi. Messi atau Oke, ada. Oke, karena tidak ada lagi, kita lanjut ke pemaparan materi selanjutnya ya. Untuk yang tadi sudah menjawab, akan dapat hadiahnya yang menyusul, oke? Oke teman-teman, perkenalkan saya Valen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan solusi di mana kita akan melanjut. Nah, kalau tadi Kak Mode sama Kak Enji sudah menjelaskan tentang apa itu pendidikan dan apa itu role model, nah di sini Kakak mau jelasin apa sih permasalahan dan solusinya. Nah, teman-teman mikirkan setelah lulus kita mau kemana sih? Nah, tadi di sini kakak mau bahas permasalahan serta solusinya. Nah, di sini kakak mau mengulang lagi bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam pembentukan kualitas manusia agar mempunyai daya saing yang tinggi serta kemampuan untuk menyerap teknologi guna menikmati produktivitas dalam dirinya. Pentingnya peran jadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia, supaya agar lebih baik. Nah, di sini juga ada tuntutan pendidikan pada masa sekarang, ialah peningkatan kualitas serta sikap profesionalitas dalam diri seseorang. Maka dari itu, pendidikan di perguruan tinggi juga dirasa menjadi salah satu faktor yang sangat dibutuhkan guna mempersiapkan generasi-generasi muda, atau dibilang sekarang generasi emas. Nah, di sini juga kita bisa menghadapi segala tantangan yang ada di era globalisasi ini. Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, fungsi dari perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, maka para generasi muda, khususnya kita di Indonesia, akan memiliki bekal pengetahuan serta kepiawaian dari pembelajaran yang kita lakukan, sehingga hal itu akan membuka peluang bagi kita ketika kita terjun langsung ke dalam masyarakat.
Nah, di sini juga ada faktor-faktor nih teman-teman, faktor-faktor permasalahan. Yang pertama, biaya pendidikan yang tinggi, kedua, kurangnya dukungan keluarga, ketiga, ketidakpastian karir, keempat, faktor psikologis, kelima, faktor sosial, dan terakhir, kebijakan pemerintah. Nah, di sini kakak akan membahas satu persatu apa aja sih faktor-faktor permasalahannya. Di sini biaya pendidikan yang tinggi. Nah, mungkin hal ini tidak asing lagi karena di dalam melanjutkan pendidikan juga banyak siswa yang merasa banyak sekali terbebani dengan biaya kuliah, biaya buku, dan kebutuhan lainnya. Belum nanti kalau misalnya ada yang biaya membutuhkan biaya makan, biaya tempat tinggal, itu yang misalnya melanjut kuliah di jauh dari rumah. Nah, untuk dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk pendidikan yang tinggi. Di sini juga banyak permasalahan di mana keluarga banyak yang tidak mampu secara finansial yang seringkali tidak dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan keluarga. Di sini banyak juga permasalahannya di mana siswa yang tidak mendapat keluarga cenderung merasa ragu untuk melanjutkan pendidikan, serta lingkungan keluarga yang tidak mendukung dapat mengurangi motivasi siswa untuk mengejar pendidikan yang selanjutnya. Di sini juga ada faktor selanjutnya yaitu ketidakpastian karir, di mana permasalahan ini banyak siswa yang merasa bingung mengenai pilihan jurusan atau karir yang ingin diambil yang dapat menyebabkan mereka ragu atau kurang yakin untuk melanjutkan pendidikan, sehingga kurangnya informasi tentang prospek karir atau jalur pendidikan yang tersedia dapat membuat siswa merasa tidak siap untuk melanjut ke perguruan tinggi atau ke jenjang yang selanjutnya. Di sini juga ada faktor psikologis. Nah, terkadang kecemasan tentang kemampuan untuk berhasil di perguruan tinggi kan. Nah, di sini motivasi yang rendah dan ketidakpercayaan diri seringkali menjadi penghalang bagi siswa untuk mengambil langkah selanjutnya. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial. Nah, pengaruh teman sebaya yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi dapat mempengaruhi keputusan siswa untuk mengikuti jejak mereka. Lingkungan sosial yang tidak mendukung pendidikan tinggi dapat mengurangi motivasi siswa. Nah, kebanyakan sekarang ini banyak sekali banyak siswa yang ingin melanjut, tapi dia itu ikut terpengaruh dengan teman-temannya yang ingin bekerja. Jadi pada awal-awalnya dia ingin melanjutkan pendidikannya perguruan tinggi, tapi karena ajakan teman-temannya, jadi dia kurang motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan ia lebih memilih untuk bekerja. Yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Di sini kebijakan pemerintah yang tidak mendukung akses pendidikan yang lebih tinggi, seperti kurangnya beasiswa atau program bantuan, dapat mempengaruhi keputusan siswa untuk melanjutkan studi. Ini adalah beberapa permasalahan yang masih banyak dialami oleh siswa dan siswi sekarang di dalam melanjutkan studi mereka. Next, Kak. Oke. Kalau kita tadi sudah bahas permasalahan, di sini kakak ada solusi nih. Nah, dengan permasalahan yang kita semua sudah ketahui di atas, atau yang sudah kakak jelas tadi, ada pun yang menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa pada saat ini yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, adanya pendekatan serta penyediaan dukungan finansial baik dari segi keluarga maupun dari segi sosial. Selain itu, dengan adanya sekarang bantuan pendidikan dari pemerintah untuk membantu siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, pemerintah telah memberikan program pendaftaran PTN melalui yaitu seleksi nasional berbasis prestasi dan SNBT itu seleksi nasional berbasis tes. Dan adanya program bantuan bagi siswa yang memiliki permasalahan dalam segi biaya dan finansial, yaitu pemerintah sudah memberikan program KIPK, yaitu KIP kuliah, yang dapat membantu mahasiswa dalam progres perkuliahannya. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Kalau misalnya di pemerintahan tadi ada yang namanya seleksi PTN,
Ini juga kakak ada solusi yaitu melalui seleksi dari swasta, di mana tidak hanya itu ada juga beberapa universitas yang menyediakan beberapa universitas pelita harapan yang menyediakan beasiswa program bantuan pendidikan full bagi mahasiswa, serta ikatan dinas bagi setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya. Tidak hanya itu, masih banyak universitas-universitas lainnya yang masih menyediakan program beasiswa. Nah, selesai sudah pemaparan materi dari kakak mengenai permasalahan dan solusinya. Kakak kembalikan ke moderator. Oke, gimana nih? Teman-teman udah pada paham belum? Udah pada paham belum nih? Pastinya udah paham lah ya. Nah, mungkin teman-teman memiliki pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Untuk itu yang ingin bertanya boleh angkat tangan dan sebutkan nama, nanti kakak-kakak dari pemateri akan menjawabnya. Boleh yang mau nanya nanti langsung angkat tangan, terus unmute, lalu sebutkan nama dan berikan pertanyaannya nanti akan dijawab oleh kakak pemateri. Silakan. Gimana? Teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Ada giveaway-nya loh. Ayo, ayo, ada hadiahnya loh ini yang mau nanya. Boleh yang mau tanya-tanya mungkin, yang masih bingung. Tanya apa aja tadi tentang materi yang udah disampaikan. Masuk Kak? Masuk, masuk, suaranya masuk. Oh iya, iya. Oh. Halo Kak. Iya, oke, boleh. Mau tanya. Silakan sebutkan nama lalu ajukan pertanyaan. Nama saya Wendy. Salam. Saya dari PPA Telkomsel. Mau nanya cara ngikut PTN-nya gimana ya? Akan bingung. Baik, di sini kakak mau bantu jawab. PTN-nya ini kamu menanyakan yang bagian pendaftaran atau bagaimananya? Pendaftaran. Nah, jadi di pemerintahan itu ada yang namanya pendaftaran perguruan tinggi negeri. Nah, perguruan tinggi negeri itu ialah universitas-universitas negeri. Contohnya seperti UGM, ITB, Universitas Pajajaran, Brawijaya. Nah, untuk masuk ke universitas itu ada beberapa seleksi-seleksi yang bisa kita ikuti yang seperti kakak sudah jelasin tadi. Ada yang namanya seleksi SNBP dan SNBT. Seleksi yang pertama itu yaitu seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, seleksi ini dia itu tidak memakai tes, kan dia hanya memakai prestasi. Misalnya teman-teman ada yang memiliki prestasi seperti olimpiade-olimpiade. Jadi kalau kita misalnya mendaftar di seleksi itu, jadi prestasi yang kita dapatkan bisa kita cantumkan di situ. Nah, selanjutnya ada yang kedua nih, yang namanya SNBT. Namanya kepanjangannya Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, kalau misalnya teman-teman belum lolos nih di bagian seleksi SNBP tadi, nah kita bisa lanjut ke Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, Seleksi Nasional Berbasis Tes ini diadakan di universitas. Jadi kita harus ada ujian yang harus kita ikuti. Nah, setelah ujian itu setelah kita ikuti, nanti akan pihak universitas akan memberitahukan hasil apakah lulus atau tidak. Nah, kalau seleksi kedua ini tidak bisa, lalu pilihan ketiganya yaitu jalur mandiri. Itu. Apakah jawabannya dapat membantu menjawab? Kak. Oke, terima kasih Kakak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, gimana? Selain dia dong, yang lain. Yang cewek mungkin dapat hadiah loh. Yang cewek juga bisa sharing role model dan idolanya.
Ada yang mau nanya? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya mau bertanya, bagaimana jika kita udah masuk ke perguruan tinggi, namun potensi munculnya manfaat perguruan tinggi yang udah dijelasin tuh nggak kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada solusinya? Boleh diulang lagi pertanyaannya? Bagaimana jika kita udah mengadakan perguruan tinggi nih, tapi potensi manfaat dari perguruan tinggi yang udah dijelasin tadi itu nggak muncul atau nggak dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada solusi? Tidak bisa. Izin menjawab ya, sebelumnya kakak mau konfirmasi dulu terkait pertanyaannya. Itu maksudnya kayak gini ya, ceritanya kita ambil jurusan guru, tapi kemudian kita nggak dapat manfaat dari jurusan tersebut, apakah benar seperti itu? Oke. Benar. Nah, dari kayak ini izin jawab ya. Jadi kalau dari kakak sendiri ya, tentunya sebelum kita masuk ke jurusan yang kita inginkan itu kan kita dari diri kita sendiri, kita pengen jadi guru atau enggak. Kita udah niat gak jadi guru. Jangan jangan apa namanya terpaku sama kata-kata orang. Jadi guru tuh ntar gini, jadi guru itu begini atau jadi perawat tuh ntar begini. Jadi sebelumnya gali dulu dari diri kita masing-masing, kita tuh inginnya apa. Nah, karena dari keinginan kita juga, semisal kita udah belajar udah kuliah di keperawatan, pasti di setiap jurusan itu susah. Jadi guru tuh pasti susah karena kita harus tahu caranya menangani anak-anak dalam belajar, gimana caranya mereka fokus untuk mendengarkan kita, atau ketika kita eh, jadi perawat juga kita pastikan pelajarannya susah, kita belajar tentang tubuh-tubuh manusia. Nah, di sini kakak ada solusinya. Kita tuh bisa cek di Google dengan cara kita searching tes minat dan bakat. Di situ kita bisa cek tes minat dan bakat, sehingga nanti ketika kita kuliah, tentu yang belajar itu kan kita kan. Jadi ketika dosen menjelaskan dan di tes minat dan bakat itu kita udah paham bener nih kita suka jadi guru. Jadi sesulit apapun pelajaran yang didapatkan, kita pasti bisa menerimanya sehingga apa yang kita pelajarin di perkuliahan itu nanti bisa kita lanjutkan. Jadi kita bisa lulus. Jadi manfaat dari perkuliahan itu nggak ada. Jadinya kita nggak kena istilah yang namanya salah jurusan. Itu sih dari kakak untuk menjawab. Apakah sudah menjawab atau ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Apa masih ada yang mau ingin bertanya? Ada hadiahnya nih. Nanti minta tolong ya Bapak atau Ibu Mitra untuk nama yang bertanya. Mau dikasih hadiah. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman udah nggak ada yang mau tanya lagi nih ke kakak pemateri. Sudah cukup? Oke. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya dan kepada kakak-kakak yang telah menyampaikan materi. Nah, karena tadi kita udah mendengarkan materi, udah ada sesi tanya jawab juga. Sekarang kakak mau perwakilan satu orang aja untuk menyampaikan insight yang didapat. Satu orang aja nih menyampaikan insight yang didapat tadi dari mungkin dari sesi materi, sesi tanya jawab, pasti udah ada dong. Terus pasti teman-teman juga udah bisa mengerti
Apa itu pendidikan, apa itu role model, idola. Jadi boleh kasih insight-nya satu aja. Boleh angkat tangan dan sebutkan nama ya. Ada hadiahnya, tenang aja. Ayo, adakah? Oke, ayo dong teman-teman. Kesimpulan lah, kesimpulan. Kesimpulan apa yang udah didapat dari teman-teman tadi? Dari mulai sesi materi, dari sesi tanya jawab juga. Ayo dong teman-teman, satu orang aja, ada hadiahnya. Oke, kalau nggak ada yang mau, izin Bapak Ibu Mitra untuk saya tunjuk satu orang, bolehkah? Bapak Ibu Mitra, apakah boleh saya tunjuk satu orang? Oke, silakan. Oke, karena diizinkan oleh Bapak Ibu Mitranya, kalau gitu aku tunjuk aja ya satu orang. Siapa nih? Kayaknya biasanya ngumpet-ngumpet gini, dapat kesimpulannya. Wah, keren nih pasti. Boleh deh, yang baju apa ya? Baju hitam aja deh. Cewek yang baju hitam, cewek yang baju hitam. Kayaknya semangat banget nih mau kasih kesimpulannya. Ayo teman-teman. Ayo yang cewek pakai baju hitam boleh kasih kesimpulannya atau apa yang didapat dari tadi materi, sesi materi dan tanya jawab. Boleh sebutkan namanya. Ayo dong. Boleh di-unmute lalu disebutkan nama dan kasih jawabannya. Oke, kayaknya udah terpikirkan jawabannya untuk teman-teman. Nggak ada jawabannya. Aduh, kalau gitu ada yang bisa bantu jawab? Apakah ada yang bisa bantu jawab? Oh, ini deh kalau gitu yang pakai kacamata nih yang paling depan cowok. Dia udah semangat banget ini untuk jawab, udah di paling depan lagi duduknya. Boleh sebutkan nama ya, lalu kasih kesimpulan atau apa yang didapatkan. Perkenalkan, nama saya Jonathan. Yang saya dapatkan itu tentang bagaimana kita mendapatkan inspirasi dari tokoh idola kita. Udah sih itu aja, Kak. Oke, wah keren-keren. Oke, nanti dapat hadiahnya ya Jonathan. Luar biasa nih. Yang didapatkan tadi dari sesi materi dan juga tanya jawab. Wah, langsung ngumpul lagi ya kalau udah nggak ada yang ditunjuk-tunjuk gini. Oke, oke. Kayaknya teman-teman udah mulai bosen nih. Udah mulai bosen atau masih semangat sih teman-teman? Bosan nggak? Bosen, aduh. Kami mau game. Oke, tenang. Seperti yang teman-teman bilang tadi, kita akan masuk ke dalam sesi ice breaking. Kepada Kak Aca dipersilahkan. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Nah, sekarang kita mau games lagi nih. Sekarang gamesnya agak berbeda dengan yang tadi. Tadi kan kita mainnya tebak kata. Sekarang kita tebak gambar. Kita akan menebak gambar. Tolong slide-nya. Nah, di sini gimana sih cara mainnya? Ready. Belum, sabar ya. Nah, gimana sih cara mainnya? Jadi, mainnya itu kita akan nebak judul lagu daerah dari tiap gambar yang disajikan.
Jadi tuh nanti kita bakalan nyanyiin sedikit dari lagu yang disediain tadi. Nah, agak berbeda dikit nih teman-teman. Kita akan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok A dengan kelompok B. Nanti yang jawab hanya satu perwakilan dari tiap kelompok. Nah, selanjutnya kakak bakalan kasih hadiah juga bagi kelompok yang menang. Jadi kita cepet-cepetan ya, siapa yang mau dapat hadiahnya. Oke, coba dibagi dulu kelompoknya, kelompok A dengan kelompok B. Terserah mau siapa aja di kelompoknya. Teman-teman, apakah kelompoknya sudah ada? Oke, selesai. Kakak boleh tahu kelompok A yang mana? Angkat tangan dong yang kelompok A. Oke, kelompok B yang mana? Ini kelompoknya udah seimbang belum sih? Jadi kita seimbangin aja ya kelompoknya ya. Oke. Sekarang kita mulai aja. Tolong kakak boleh ditampilin. Mana? Kelompok A, kelompok A. Kelompok A. Lampar pisang. Lampar pisang. Oke. Oke, kelompok A. Lampar pisang. Satu orang aja, satu orang aja, satu orang aja. Lampar pisang, lampar pisang. Oke, kita nyanyiin dong gimana lagunya? Lampar pisang. Ini joget ah, ini joget ah. Mana dah? Oke, kita lihat jawabannya dulu ya, benar apa enggak? Hitung. Para pemberian bisa bermasa terbiji di gulung pari-pari. Udah. Oke. Kelompok A berhasil jawab satu pertanyaan nih. Kelompok B jangan mau kalah dong. Aduh. Oke, kita lanjut. Iwan gendong lah. Potong bebek Kita lanjut ke langsung. pertanyaan selanjutnya. Oke, udah kakak hitung dulu. Nanti siapa yang paling cepat angkat tangan, kakak bakalan pilih siapa cepat. Belum turun dulu. Nanti kakak hitung dulu ya. Tommy. Sabar tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, silakan kelompok B bisa jawab. Iwan. Ya, boleh. Iwan. Boleh dinyanyiin? Ya, boleh dinyanyiin gimana? Kita dapat Oke, kita boleh lihat jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih.
Oh, guru. Oke, kakak hitung lagi. Nanti siapa yang paling cepat angkat tangan, kakak pilih. 1, 2, 3. Siapa dia? Siapa yang tadi? Oke. Curang. Oke. Oke. Tadi kakak juga dibantu oleh tim. Ternyata yang paling cepat duluan itu kelompok B ya. Boleh? Kelompok B silakan dijawab. Ketiga udah gini saya. Lagunya apa? Oke, boleh dinyanyiin? Oke, boleh. Next selanjutnya, Kak. Iya, betul. Nah, jawabannya benar ya, teman-teman. Sekarang skor sementara itu kelompok B ada 2. Sedangkan kelompok 1 ada 1 nih. Kelompok A. Kelompok A ada 1. Nah, ini mungkin pertanyaannya agak sulit nih. Kakak sengaja bikin pertanyaannya yang susah. Nah, jadi kakak bakalan hitung lagi. Siapa cepat dia dapat ya. 1, 2, 3. Oke. Dia ini dari DKI Jakarta. Berasal dari DKI Jakarta. Asik. Kerja dulu. Oke, kelompok A boleh? Jadi Gimana? Betul. Jawabannya apa? Lagunya apa? Ondel, Kak. Yang kita nonton ondel. Oke. Kita kasih kesempatan ke kelompok B ya untuk menjawab. Tapi dulu C. Oke, kelompok B boleh? Boleh jawabannya apa? Kami udah jawab. Oke, sepertinya kita jawabannya nggak ada yang bisa ya. Boleh kakak ditunjukin jawabannya apa? Ada yang tahu nggak lagunya? Yang tahu lagunya dapat poin deh. Biar menang. Nggak tahu lagunya. Nyanyi kak. Oke, lagunya tuh gini. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama yang keluar dari Jakarta gitu. Oke, kak. Oke. Kakak hitungin poinnya dulu ya. Poin dari kelompok B ada 2, kelompok A ada 1. Gimana nih kelompok A? Kok poinnya bisa 1? Jangan mau kalah dong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Ini pertanyaan terakhir.
Jadi ini penentu siapa yang menang. Kakak hitung ya, siapa yang eh, hitung dari 1 sampai 3 yang paling cepat. Kayak Itu kan nasi. 1, 2, 3. Belum. Sabar. Indonesia Raya, Kak. Apa ya? Oke, kakak kasih clue ya. Dia dari Kalimantan Barat. Goyang nasi Padang. Nah, dari kelompok A boleh? Cik Bario. Ya. Oke, boleh dinyanyiin? Boleh dinyanyiin dulu? Cik Bario. Selamat dari Jawa. Oke, boleh dilanjut Kak? Next slide-nya. Nah, benar. Lanjut lagi. Ya, oke, teman-teman. Karena poinnya ini kan kelompok A2, kelompok B2. Jadi kakak akan bagi hadiahnya untuk setiap kelompok. Jadi adil. Yeay. Oke, jadi karena speaking-nya sudah selesai, boleh dilanjut kepada kakak moderator. Nah, teman-teman gimana nih? Udah pada mulai semangat lagi belum? Udah pada semangat lagi? Semangat. Oke. Karena selanjutnya kita akan masuk ke sesi post test. Untuk itu teman-teman boleh menyiapkan kembali dan boleh di-scan barcode di layar atau akses link yang sudah dikirim di grup. Waktu pengisiannya 10 menit. Oke, sudah di-scan angkat masing-masingnya, teman-teman. Boleh di barcode ya, boleh di scan barcode ya. Sudah di scan barcode, boleh di scan barcode dulu ya. Nanti nilai yang tertinggi di post test ini dapat hadiah lagi. Jadi tolong diisi. Oh iya teman-teman, ini bukan per kelompok ya teman-teman, ini individu. Jadi teman-teman yang punya handphone masing-masing, boleh untuk di scan masing-masing juga di HP teman-teman. Ini bukan per kelompok ya. Yang udah di scan barcode boleh diisi ya teman-teman. Waktunya 10 menit dari sekarang.
Teman-teman, apakah linknya bisa diakses? Udah bisa diisi? Oke. Sampai saat ini yang isi baru 6 orang ya. Yang tidak bawa HP tidak apa-apa ya. Sampai saat ini yang di posisi pertama itu namanya Jonathan. Ayo, yang mana Jonathan? Orang lagi mana, yuk? Apakah sudah selesai semua? Yang udah selesai boleh acungkan jempol dong ke kamera. Yang sudah selesai. Ayo yang udah selesai acungkan jempol ke kamera dong. Ayo yang udah selesai bisa acungkan jempol lagi ke kamera. Sudah ada yang selesai? Hanya 1 orang ya yang udah siap.
Oke, udah pada selesai nih sepertinya. Yang udah selesai boleh acungkan jempol ke kamera. Oke. Yang cewek, oke. Oke, mungkin kalian sudah lihat ya di situ siapa poin tertinggi, lihat nggak? Ada nggak di perangkat masing-masing? Di sini poin tertingginya kelihatan? Kelihatan. Ah, kelihatan. Berarti udah tahu dong siapa juara satunya. Enggak. Oh ya, Okta. Ya. Nanti yang juara satu nanti bakal dapat hadiah dari kami. Untuk juara satunya namanya Oktaviani. Untuk Oktaviani boleh. Ya, Oktaviani yang mana ini? Yeay. Oke, teman-teman, udah selesai ya isi post testnya. Terus udah ada juga nih poin tertinggi dari mengisi post test. Selamat, Oktaviani ya namanya ya? Ya benar. Yeay, oke selamat ya. Nanti dapat hadiah dari kami. Yeay. Oke. Yeay. Oke. Nah, teman-teman, gak kerasa waktu berjalan begitu cepat. Dan ternyata kita udah ada di penghujung kegiatan. Karena tadi udah diawali dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Untuk doa penutup dipimpin oleh Kak Alexa. Kepada Kak Alexa, dipersilahkan. Oke guys, jadi kita akan menutup kegiatan kita. Mari kita bersatu dalam doa dan saya akan memimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih dan kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami hari ini boleh mengadakan seminar Tuhan Yesus. Hari ini kami membahas tentang bagaimana kami mempersiapkan masa depannya kami dengan kami memiliki role model atau seseorang yang kami idolakan sehingga kami memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikannya kami. Bapak yang baik memberkati teman-teman kami yang ada di Kalimantan Tuhan Yesus dalam prosesnya mereka, Engkau selalu memberkati mereka dan biarlah kegiatan kami hari ini boleh bermanfaat bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Kak Alexa yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, ada satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan. Ada yang bisa tebak nggak apa? Ayo. Oke teman-teman, nggak afdol nggak sih kalau kita nggak mendokumentasikan momen kebersamaan kita
Untuk itu, dipersilahkan kepada tim DDM. Oh iya, teman-teman, boleh dong bentuk duduknya itu kayak letter U ya, biar kelihatan semua. Boleh? Agak menjauh lagi sedikit, teman-teman. Biar semuanya in frame. Oke. Bentar. Biasa. Ya udah. Itu nggak kelihatan, teman. Nah, ya. Oke. Yang di belakang nggak kelihatan, guys. Yang baju putih, baju putih di belakang agak maju mungkin biar kelihatan. Agak geser ke, ya. Itu terus. Bentar ya, guys. Oke. Buat kakak-kakaknya juga gabung ya. Oke, kita formal dulu ya, guys. Formal dulu. Oke. Udah. Ya, aku hitung ya. Formal dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas. Gaya bebas terserah. Mau gaya apaan? Boleh. Gaya apapun boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke. 3, 1. Oke, karena kita kakak-kakak dari GK31, dari grup kecil 31, jadi kakak-kakak mau request kalian bikin 31. Yang 3-nya tangan kiri, yang satunya tangan kanan ya, guys. Oke, 1. 1, 2, 3. Tasya nggak kelihatan. Oke. Udah? Oke. Terima kasih semuanya. Sudah ya. Teman-teman, berakhir sudah kegiatan kita hari ini. Saya dan rekan-rekan semua mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman pada kegiatan hari ini. Teman Bapak Ibu yang meninggalkan ruang Zoom, kami persilahkan. Dadah semuanya. See you. Dadah. Keluar semuanya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang. Nah, ini.